Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini dengan topik sikap oportunis. Oportunis adalah orang yang menganut paham oportunisme. Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki untung atau kebaikan hanya demi diri sendiri atau kelompoknya. Dalam hal ini sebenarnya wajar orang berpikir untung rugi. Misalkan dalam berdagang, dalam berusaha, atau memilih pekerjaan dan seterusnya. Namun akan menjadi hal yang buruk jika hitung-hitungan untung rugi, terutama secara materi, diterapkan dalam hal pertemanan misalnya, atau dalam pelayanan, atau dalam hubungan keluarga. Ini akan menjadi satu masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap oportunis ini juga berkaitan dengan orang-orang yang ketika memiliki teman yang kaya, yang mampu, ia begitu dekat dengan mereka. Ketika mereka jatuh atau temannya menjadi miskin, bangkrut dan lain sebagainya, lalu ditinggalkan. Orang-orang seperti ini selalu dekat dengan orang-orang yang memiliki keberadaan. Tetapi ketika mereka jatuh, mereka akan menjauhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup Ayub, ia pernah mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Ia ditimpa dengan persoalan dan masalah yang begitu berat. Usahanya, ternaknya habis dalam seketika. Dan kemudian anak-anaknya juga meninggal oleh karena musibah yang luar biasa. Dan dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana iblis mencobai Ayub dengan memberikan satu penyakit yang begitu luar biasa. Dalam teks firman Tuhan dijelaskan dari telapak kaki sampai di kepalanya itu ada borok dan penyakit kulit yang luar biasa berat. Tetapi di dalam hal ini, dalam situasi seperti itu, Ayub tetap berusaha menjadi orang yang saleh. Ia tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Dalam ayat yang ke-9, jawab Ayub kepada dia, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk?" Sebuah keteladanan iman diperlihatkan kepada kita. Ayub bukan orang yang memiliki sikap oportunis. Ia adalah seorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Walaupun mungkin kita menerima pelajaran sehubungan dengan bagaimana manajemen untung rugi dalam kehidupan kita, tetapi dalam hal tertentu
kita harus juga menerapkan hikmat yang daripada Allah. Bagaimana hikmat yang daripada Allah itu kita bisa terima? Hikmat daripada Allah bisa kita terima itu dimulai dari kita belajar firman, mendengar firman, dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan merupakan jalan masuk hikmat ke dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita mendapatkan hikmat jika kita tidak belajar firman Allah. Memang ada yang disebut dengan hikmat manusia dan hikmat Allah. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah hikmat Allah. Hikmat Allah dapat dimiliki oleh orang percaya, oleh setiap kita apabila ada salurannya, yaitu firman Allah yang kita pelajari, kita renungkan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita di dalam kehidupan kita lebih mentaati Allah dan kemudian menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi dengan benar. Mungkin ada tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita. Intinya adalah ketaatan kepada Tuhan harus melebihi apapun juga di dunia ini. Harus melebihi apapun yang sedang kita kerjakan. Ketaatan kepada Tuhan harus lebih tinggi, menjadi patokan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi kehidupan ini. Tuhan Yesus telah melakukan contoh dan teladan yang luar biasa. Ia mati di atas kayu salib sebagai bentuk kasih-Nya terhadap kita. Ia tidak memikirkan untung rugi. Walaupun manusia itu berdosa, manusia itu penuh celah, telah mengecewakan Allah, namun Ia dengan penuh kasih berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita dalam anugerah dan kasih karunia.